Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dengan segenap jiwamu dan dengan kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu.
Lagi siap-siap mau ibadah ini. Oh, sudah waktunya ibadah. Iya, tapi kan harus rapih dong. Kak Yos, bagi pantun dulu dong. Oh, adik-adik mau dengar pantun ya? Mau. Ada, tenang aja. Pagi-pagi minum jus jambu. Suat deres. Dengerin dulu. Pagi-pagi minum jus jambu. Jambu diambil dari pohon Pak Lurah. Udah izin belum? Aduh, dengerin dulu kenapa? Ini kan pantun. Lanjut. Pagi-pagi minum jus jambu. Jambu diambil dari pohon Pak Lurah. Adik-adik tahu kan ini hari Minggu? Tahu. Nah, klik link sekolah Minggu, saatnya kita beribadah. Baiklah. Hah, mana ini adik-adik yang di rumah? Kak Kristin lagi lihat apa sih? Bentar. Nah, itu tuh Kak Abel, Kak Kristin lihat adik-adik yang di rumah ini sebenarnya udah siap belum ya? Kok penasaran Kak Kristin? Mereka pastinya sudah siap dong, Kak. Kan anak sekolah minggu Kalam Kudus rajin-rajin semua. Oh iya betul, pasti semuanya sudah siap. Karena semuanya sudah siap, yuk kita berdoa dulu sebelum memulai ibadah kita. Mari kita berdoa Kak. Ayo adik-adik yang di rumah lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan seminggu ini. Tuhan, kami hari ini sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong kami supaya kami bisa beribadah dengan baik dan penuh sukacita. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau memberikan persembahan dan mengerjakan aktivitas. Tolong sertai ibadah kami ya Tuhan sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Wah, senang sekali ya kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Benar Kak Abel, karena kita senang bisa ketemu teman dan juga beribadah bersama. Yuk kita berdiri semuanya, kita katakan it's good to see you here with me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Nah, Kak Kristin dan teman-teman, Kak Kristin suka coklat nggak? Suka dong, teman-teman pasti juga suka kan? Karena coklat itu manis Kak Abel. Ya, bener banget, coklat itu manis. Tapi ada yang lebih manis dari coklat loh, Kak. Permen. Salah, ada yang lebih manis. Lebih manis lagi. Gula. Permen kan terbuat dari gula, ya kan adik-adik setuju kan? Tapi bukan, Kak, jawabannya bukan itu. Hah? Ada yang lebih manis, bahkan lebih manis di dunia ini. Apa ya? Permen bukan. Bukan. Gula bukan. Apa ya? Permen kapas. Bukan juga, Kak. Aduh. Apa ya Kak? Kasih tahu aja deh Kak. Jadi yang paling manis itu
adalah kasih Tuhan kepada kita, Kak. Wah, betul. Kasihnya Tuhan Yesus itu memang sangat manis dan juga indah. Yuk teman-teman dan Kak Christine, kita pujikan lagu ini bersama-sama. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 kasih Yesus. Lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari langit. Oh, 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 kasih Yesus. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menolongmu dalam Tuhan. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 kasih Yesus. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita juga mau siapkan sikap kita, dan kita mau panggil Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Halo, selamat pagi adik-adik. Kita bersyukur sekali pada kesempatan hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Selamat pagi bagi setiap adik-adik yang beribadah secara online dari rumah dan juga setiap adik-adik yang beribadah secara onsite di Kasin. Nanti saatnya kita sebentar akan berdoa dan kemudian kita akan membaca Alkitab dan merenungkan belajar dari firman Tuhan di pagi hari ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kesempatan beribadah yang masih Engkau berikan bagi setiap kami.
baik teman-teman yang sudah bisa beribadah secara tatap muka langsung di Kasin, ataupun juga beberapa teman yang masih harus beribadah secara online dari rumah mereka masing-masing. Biarlah kiranya kami tetap dengan sukacita, penuh rasa syukur dan semangat datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan membaca Alkitab, kami akan belajar dari firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami semuanya, baik Kak Yosep yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan, dan kami semuanya bersama-sama akan belajar dari firman Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami dan dipermuliakanlah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami semuanya, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita sudah masuk di minggu pertama bulan Mei. Bahkan hari ini adalah tanggal 1 Mei. Dan coba adik-adik lihat, perhatikan di kalender rumah masing-masing ya. Di bulan Mei tahun 2022 ini, selain hari Minggu yang mana tanggalnya berwarna merah, maka ada tanggal-tanggal tertentu juga yang berwarna merah loh. Artinya apa? Selain hari Minggu, di bulan Mei ini kita akan menikmati banyak sekali waktu libur. Coba adik-adik perhatikan deh di kalendernya masing-masing ya. Adik-adik, kalau kita kemudian mendapati ada tanggal-tanggal di kalender kita yang berwarna merah, tentunya kita sangat senang. Apalagi kalau tanggal berwarna merah itu selain daripada hari Minggu. Nah, pastikan kalian sudah punya rencana nih untuk hari libur di bulan Mei ini akan digunakan untuk apa saja. Ada yang mungkin berkata, Kak Yos, aku nggak kemana-mana, hari libur aku mau di rumah saja, membantu orang tua membereskan rumah. Kalau hari biasa kan, aku sudah tersita waktuku dengan berbagai banyak kesibukan. Nah, waktu libur itu adalah waktu bagiku berada di rumah, membantu orang tuaku membereskan rumah. Bagus, good job, sangat luar biasa sekali. Tapi mungkin juga ada adik-adik yang mempunyai kesempatan, mempunyai rencana bersama dengan keluarganya untuk berlibur. Berlibur ke rumah opa, oma, kakek, nenek, engkong, emak, begitu ya, untuk berkunjung kepada mereka. Atau bahkan ada yang mempunyai rencana untuk berlibur bersama dengan keluarganya, berkunjung atau mengunjungi tempat wisata tertentu. Wow, itu adalah juga hal yang baik yang kalau bisa dilakukan untuk menikmati kebersamaan, quality time bersama dengan keluarga. Nah, untuk menikmati waktu libur tersebut, entah berlibur di rumah, entah waktu berlibur mengunjungi beberapa tempat wisata, maka harus direncanakan adik-adik. Harus ada yang namanya membuat rencana supaya waktu liburan tersebut berjalan dengan baik dan membawa kesegaran bagi kita semuanya. Nah, berbicara tentang rencana adik-adik, maka bukan hanya kita, Kak Yos dan adik-adik saja mempunyai rencana dalam hidup ini untuk kedepannya kita mau melakukan apa. Ternyata Tuhan kita itu adalah Allah yang penuh dengan hikmat. Di dalam kedaulatan dan kuasanya, dia juga punya rencana bagi umatnya, bangsa Israel. Bahkan bukan hanya bagi bangsa Israel, dia juga punya rencana buat hidup Kak Yos, adik-adik, papa, mama, dan kita semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh begitu ya, tentang bagaimana Allah punya rencana yang luar biasa, bukan hanya kepada sang tokoh ini saja, tapi juga Allah punya rencana yang luar biasa bagi bangsa Israel. Nah, tema hari ini adalah yaitu mengetahui rencana Allah bagi umatnya. Mengetahui rencana Allah bagi umatnya. Umat itu siapa? Bisa umat Israel, bisa juga kita, Kak Yos, adik-adik, dan kita yang percaya kepada Tuhan adalah umat Tuhan, bukan? Allah punya rencana di dalam hidup kita. Nah, nas firman Tuhannya kita akan buka dari Keluaran. Yuk bersama-sama kita buka dari Keluaran. Nah, ini ya. Keluaran harusnya dari pasal 1 sampai pasal 2 ayat 10 kisahnya untuk minggu ini. Tapi Kak Yos hanya membacakan dari Keluaran pasal 1 ayat 6, 7, 8, 9, dan 10 saja. Kalau sudah menemukannya, Kak Yos akan bacakan bagi kita sekalian. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf.
Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Amin. Sampai situ dulu ya adik-adik pembacaan firman Tuhannya. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika Yusuf kemudian bersama-sama dengan anggota keluarganya, dengan kakaknya, adik-adiknya, juga ayahnya mengungsi ke tanah Mesir, dan kemudian di tanah Mesir tersebut Tuhan memberkati mereka dengan apa? Keturunan daripada Yusuf ini begitu banyak sekali. Sehingga kalau kita ingat, kalau berbicara tentang keturunan yang bertambah banyak, kita ingat janji Allah kepada Abraham, bahwa Allah berjanji keturunan Abraham nanti banyaknya itu akan seperti bintang di langit, pasir di laut. Artinya tidak terhitung, sangat banyak. Dan itu sudah dimulai dari ketika Yusuf kemudian pindah ke Mesir begitu ya. Dan ketika Yusuf dan keluarga seangkatan dia itu kemudian mati, maka umat Israel di Mesir semakin bertambah banyak, semakin bertambah banyak, semakin bertambah banyak. Nah, kemudian bukan cuma Yusuf dan saudara-saudaranya saja yang mati, tetapi Raja Firaun yang juga memerintah bersama-sama dengan Yusuf juga kemudian mangkat atau mati. Sehingga kemudian muncullah, bangkitlah seorang raja lain menggantikan ayahnya, dan Raja Firaun yang kedua tersebut yang memerintah bangsa Mesir tersebut, maka Raja Firaun ini tidak mengetahui tentang Yusuf dengan begitu rinci. Bahkan tidak mengetahui tentang sepak terjang kebaikan-kebaikan Yusuf yang sudah dilakukan bukan hanya bagi bangsa Israel sebetulnya, tetapi juga bagi bangsa Mesir. Nah, kemudian Firaun ini hanya melihat bahwa umat Israel di Mesir semakin bertambah banyak, semakin bertambah banyak. Nah, ini membuat Firaun gusar, cemas, khawatir, gelisah, takut. Karena apa? Betul jumlah umat Israel yang berada di Mesir tersebut semakin bertambah banyak adik-adik. Nah, kalau semakin bertambah banyak, ini akan menjadi ancaman bagi Mesir, bukan? Kemudian Raja Firaun kemudian berpikir, memutar otak. Dan firman Tuhan bilang, marilah kita bertindak dengan bijaksana untuk menanggulangi pertambahan jumlah penduduk umat Israel ini. Marilah kita bertindak dengan bijaksana. Nah, tindakan bijaksana apakah? Rencana bijaksana apakah yang kemudian dilakukan? Ternyata rencana bijaksana itu adalah apa? Untuk menekan laju pertumbuhan umat Israel. Dan untuk menekan caranya gimana? Cara bijaksana yang dipikirkan oleh Firaun adalah apa? Dengan melakukan yang namanya kerja paksa. Mengharuskan setiap orang Israel tersebut untuk kerja paksa, dijadikan budak untuk membuat batu bata, untuk membangun kota. Bayangkan membuat batu bata yang sedemikian banyak untuk membangun kota. Untuk membangun kota pasti membutuhkan batu bata yang sedemikian banyak. Dan kemudian mereka diperlakukan dengan kejam. Bukan bekerja seperti layaknya orang harus bekerja, tapi mungkin bekerjanya overtime waktunya. Makanannya, minumnya, waktu istirahatnya sangat sedikit begitu. Dengan harapan apa adik-adik? Kalau mereka diperbudak, kalau mereka disuruh melakukan kerja paksa, membuat batu bata dan membangun kota, harapannya apa? Mereka nggak kuat dan mereka perlahan-lahan satu demi satu mengalami kematian. Nah, kalau mereka umat Israel ini mati, bukankah itu adalah untuk supaya laju pertumbuhan umat Israel tidak terus bertambah? Kayak gitu kok bijaksana ya? Bingung Kak Yos, bijaksana apanya? Itu jahat, itu kejam, itu nggak bertanggung jawab. Tapi kemudian, apakah umat Israel kemudian semakin berkurang dengan tindakan bijaksana menurut Raja Firaun tersebut, dengan kerja paksa diperbudak itu? Oh tidak adik-adik, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya Israel. Justru malah umat Israel semakin bertambah banyak, semakin bertambah banyak, semakin bertambah banyak. Mereka diperbudak, mereka melakukan kerja paksa dengan pekerjaan yang luar biasa, tapi tidak membuat mereka kemudian mengalami pengurangan yang luar biasa, kematian yang banyak. Tidak, justru malah Tuhan memberkati mereka dan semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Stres Raja Firaun. Ditekan bukannya berkurang kok malah jadi bertambah banyak. Lalu tindakan bijaksana yang lain apa?
adik-adik? Ternyata tindakan bijaksana menurut Raja Firaun itu adalah apa? Kalau dengan kerja paksa nggak bisa menekannya, nah ini dengan nyata-nyata secara harfiah pembunuhan bagi anak-anak yang dilahirkan di umat Israel. Jadi kalau sebuah keluarga kemudian seorang ibu melahirkan anaknya itu adalah perempuan, maka dibiarkan hidup. Tapi kalau seorang ibu melahirkan anak laki-laki, maka anak laki-laki ini harus dibunuh. Caranya gimana dibunuhnya? Harus dibuang, ditenggelamkan di sebuah sungai yang disebut sebagai Sungai Nil. Adik-adik, ini kok bijaksana ya? Bingung Kak Yos untuk kedua kalinya. Bijaksana dari mana? Pembunuhan gitu loh. Kejam sekali bukan? Jahat sekali bukan? Tapi pertanyaan Kak Yos, apakah jumlah umat Israel berkurang? Tidak. Apakah rencana Tuhan bagi bangsa Israel kemudian buyar, gagal? Tidak. Karena kemudian ada dua orang bidan yang bernama Sifra dan Pua yang mereka harusnya melakukan rencana jahat tersebut untuk menyelamatkan bayi perempuan dan membunuh bayi laki-laki. Tapi karena Sifra dan Pua ini, bidan-bidan ini, orang yang membantu melahirkan ini adalah takut akan Tuhan, maka baik anak bayi laki-laki ataupun bayi perempuan, mereka selamatkan. Di dalam kuasa, kasih, kedaulatan Tuhan, hikmat Tuhan. Dia tuh Tuhan itu terlalu berhikmat adik-adik. Dia menyelamatkan umat Israel. Dia mempunyai rencana yang luar biasa bagi bangsa Israel. Dan untuk menggenapi rencananya, yaitu dia memanggil, dia membangkitkan seorang pemimpin. Dan pemimpin ini dinamai Musa. Musa dipakai oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Tapi tunggu dulu, ada kisahnya loh. Sebelum Musa itu kemudian nanti dipakai oleh Tuhan untuk membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, yaitu kelahirannya. Bagaimana kelahirannya? Luar biasa dramatis juga loh adik-adik. Kemudian dikatakan bahwa firman Tuhan menceritakan bayi laki-laki ini yang ganteng ini, yang parasnya ganteng ini, yang sehat ini, kemudian dilahirkan di sebuah keluarga Amram dan Yokebed. Anaknya laki-laki. Dan kalau laki-laki dia sadar bahwa ketika nanti orang Mesir melihat, maka mereka harus mendapati kenyataan anak laki-laki ini harus dibunuh, dibuang ke Sungai Nil. Aduh sedihnya. Tapi lagi sekali, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang penuh dengan hikmat, yang penuh dengan kuasa, dia punya rencana agung buat anak bayi laki-laki ini. Kemudian dirawatlah selama 3 bulan sang anak laki-laki ini. Kemudian setelah 3 bulan, nggak bisa lagi dipertahankan terlalu lama adik-adik. Kemudian mau tidak mau, bayi laki-laki ini harus diselamatkan. Dengan cara apa? Membuat dari daun pandan itu sebuah box atau sebuah peti, dan kemudian peti tersebut dikasih ter dan gala-gala gitu ya, supaya nanti ketika box tersebut kemudian bayi laki-laki yang bernama Musa tersebut ditaruh di situ dan ditaruh di Sungai Nil, maka box tersebut tidak kemasukan air. Nah kemudian bayi laki-laki ini ternyata mempunyai seorang kakak perempuan bernama Miriam. Miriam disuruh oleh ibunya untuk membawa box tersebut yang berisi bayi laki-laki tersebut dan ditaruh di pinggiran Sungai Nil, di antara daun pohon-pohon pandan begitu ya, di antara pohon-pohon yang ada di tepi Sungai Nil tersebut. Dan ada putri Firaun dan pengawal-pengawalnya, dayang-dayang yang kemudian mau mandi gitu, di Sungai Nil tersebut kisahnya gitu ya. Dan putri Firaun ini melihat, sesuatu yang menarik matanya. Ada kotak. Kotak apakah itu? Lalu dia menyuruh para pengawalnya untuk mengambil, dan ketika kemudian sudah diambil dan dibuka kotak, dan di dalam kotak tersebut ternyata ada bayi laki-laki. Dan ini pasti bayinya orang Ibrani, orang Israel begitu ya. Putri Firaun itu jatuh oleh belas kasihan ketika melihat bayi laki-laki tersebut. Nah, kesempatan itu kemudian dipakai oleh Miriam yang dari jauh memperhatikan adiknya tersebut. Kemudian dia datang kepada putri Firaun dan berkata, apakah aku harus memanggil
seorang perempuan, ibu dari Ibrani untuk kemudian menyusui anak tersebut? Putri Firaun bilang, ya betul, idemu bagus sekali. Silakan carikan seorang ibu Ibrani untuk kemudian menyusui anak ini. Miriam kemudian segera pergi dan dia menjumpai seorang ibu untuk kemudian diminta tolong untuk menyusui bayi laki-laki tersebut. Siapakah ibu tersebut? Tidak lain dan tidak bukan adalah ibunya sendiri, ibu dari si bayi laki-laki itu, ya, yaitu Yokebed. Sangat senang sekali ketika ibunya ini kemudian tidak jadi berpisah dengan anaknya. Dia malah senang sekali kemudian bisa menyusui, bisa merawat, membesarkan anaknya tersebut. Putri Firaun meminta ibu Yokebed untuk menyusui, merawat, membesarkan anak laki-laki tersebut. Sampai kemudian anak itu besar dan ibu Yokebed kemudian membawa anak laki-laki tersebut kepada Putri Firaun. Dan Putri Firaun kemudian menerima anak tersebut dan mengangkatnya sebagai anaknya sendiri dan menamai anak tersebut Musa karena dia telah diangkat dari air. Adik-adik, kemudian apakah ceritanya berhenti sampai di situ? Tidak, itu baru awal saja. Karena nanti di minggu-minggu selanjutnya kita akan mendengarkan kembali cerita tentang bagaimana Musa melanjutkan setelah dia kemudian berada di Mesir, di mana dia belajar memperlengkapi diri dengan berbagai ilmu untuk kemudian nanti dipakai untuk membuat dia menjadi pemimpin bagi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi sampai pelajaran di hari ini, kita bisa mengambil 2 pelajaran paling tidak adik-adik. Yang pertama, mari yakin percaya kepada rencana Tuhan bahwa di dalam kasih-Nya, kuasa-Nya, kedaulatannya, hikmat-Nya, Allah itu mempunyai rencana yang luar biasa dan tidak pernah gagal bagi umatnya Israel. Dia membangkitkan Musa sebagai pemimpin untuk menggenapkan rencana Allah bagi Israel. Itu untuk apa? Memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Seperti Tuhan mempunyai rencana bagi bangsa Israel. Seperti Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi Musa. Kak Yos percaya bahwa Tuhan juga punya rencana bagi hidup Kak Yos. Kak Yos juga percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup adik-adik dan keluarga adik-adik. Yang pasti rencana Tuhan itu adalah apa? Indah untuk membuat kita semuanya lebih dekat kepada Tuhan. Kita nggak tahu, adik-adik memang mungkin saat ini belum tahu. Aku masih kecil Kak, aku nggak tahu mau jadi apa. Adik-adik, entahkah nanti adik-adik menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi guru, atau menjadi profesi apapun juga, yakinlah bahwa Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, selain yakin, percaya Tuhan punya rencana indah dalam hidup kita, maka taatilah akan rencana Tuhan itu di dalam hidup kita. Tadi ya, kita nggak pernah tahu, adik-adik nggak pernah tahu bahwa nanti waktu udah besar jadi apa. Tapi taatilah rencana Tuhan di hidup kita. Saat ini yang menjadi hal yang harus adik-adik taati jalani adalah apa? Belajar. Dan kemudian nanti Tuhan akan pimpin adik-adik akan menjadi seorang dokter kah, seorang guru kah, seorang bahkan mungkin juga yang nanti di pemerintahan kah, nggak pernah tahu adik-adik. Atau ada yang menjadi seorang hamba Tuhan seperti Kak Yos, nggak pernah tahu. Tapi yang pasti adalah apa? Hari ini adik-adik taat. Belajar, memperlengkapi diri. Seperti Musa, memperlengkapi diri, belajar berbagai ilmu di Mesir untuk dipakainya menjadi pemimpin kelak nanti. Nah, Tuhan mau supaya kita juga taat. Supaya apa yang kita jalani hari-hari ini, yang harus kita lakukan hari-hari ini, itu adalah perlengkapan bagi kita, bagi adik-adik, untuk kemudian nanti menjadi seorang pelayan Tuhan. Di dalam profesi apapun juga, Tuhan mau pakai kita menjadi anak-anak yang melayani Tuhan. Adik-adik, percaya kepada rencana agung Tuhan di hidup kita dan taatilah rencananya di hidup kita. Kiranya Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah boleh Engkau beritakan bagi kami. Terima kasih, Engkau bukan hanya menyelamatkan kami, tetapi Engkau juga punya rencana indah bagi kami. Seperti Engkau mempunyai rencana yang indah bagi umat Israel, bagi Musa. Engkau juga mempunyai rencana yang indah bagi Kak Yos, bagi adik-adik, bagi papa mama, bagi keluarga kami. Dan rencana indah Tuhan adalah untuk membawa kami hidup lebih dekat kepada Tuhan.
hidup melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami semuanya untuk kami boleh percaya dan taat akan rencana Tuhan di hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama membaca satu ayat yang menjadi ayat hafalan di ibadah saat ini, yaitu dari Kitab Ayub pasal 42 ayat 2. Ayat hafalan hari ini terambil dari Kitab Ayub pasal 42 ayat 2 yang berbunyi demikian. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Wah, firman Tuhan yang kita dengar baru saja bagus sekali ya Kak, tentang rencana indah Allah bagi Musa. Allah pasti juga mempunyai rencana yang baik untuk kita. Nah, kita mau mensyukuri berkat Tuhan yang kita dapat lewat firman Tuhan tadi. Kita akan memberikan persembahan, kita berikan dengan hati yang tulus ya adik-adik. Ayo bersama-sama kita pujikan lagu Mata Tuhan Melihat. Kita sudah memberikan persembahan, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Tuhan, terima kasih kami sudah boleh memberikan persembahan kami, dan Tuhan berkati supaya persembahan ini bisa dipakai untuk pelayanan-Mu di gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, tiba saja kita akan mengerjakan aktivitas. Ayo siapkan alatnya, siapkan bahannya, dan mari kita kerjakan dengan semangat dan sukacita. Oke, saatnya aktivitas. Hari ini kita membutuhkan kertas lipat ya. Kak Imin membutuhkan kertas lipat yang ukuran besar. Kak Imin membutuhkan 2 warna, terserah warna apa saja. Yang jelas ada warna biru, karena Kak Imin membutuhkan biru untuk warna air ya. Kemudian kertas HVS putih ya, yang kecil aja, yang bekas juga boleh. Kemudian Kak Imin juga membutuhkan spidol, pensil warna, pensil, lem, dan gunting. Nah, langkah pertama Kak Imin membutuhkan kertas lipat ini ya. Kita akan membuat box ya. Kita akan membuat box. Lipatannya cukup banyak ya. Jadi Kak Imin akan pelan-pelan aja ya. Kita lipat ini menjadi 2. Lalu Kak Imin juga lipat lagi. Ya, sudah terbagi menjadi 4 seperti ini. Kita akan lipat lagi. Oke. Kita lipat ke dalam semua ya, ujung-ujungnya. Kadang memang kertas lipat ini kadang memang dia tidak bisa ketemu dengan sudut ya, karena kan memang buatan pabrik ya, kadang nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, sudah seperti ini ya. Nah, kalau sudah, sekarang Kak Win akan melipatnya. Tunggu ya. Nah, dengan posisi seperti ini, Kak Win akan lipat ini ke ujung sini. Sudah. Sekarang dari ujung sini ke ujung sini.
kadang Kak Win menemui kesulitan karena kadang ujung-ujungnya nggak ketemu gitu ya, karena memang ya gitu kertasnya kadang nggak sama ukurannya. Oke, sudah seperti ini. Kak Win akan lipat lagi ke dalam sini ya. Lipatannya cukup banyak ya, Kak Win harap kalian bisa ngikutinnya. Kami geser dulu ke sini, yang ini ke sini lagi, sama. Kita buat langkah yang sama. Nah, Kak Win harus tekan sedikit karena memang dia agak tebal ya. Oke, udah seperti ini ya. Kalau udah seperti ini, sekarang Kak Win akan buat lipatan ke sini ya. Kalian lihat ya, Kak Win deketin ini, ada lipatan di sini. Kak Win akan lipat ke sini. Oke, yang ini juga. Agak berat karena memang kertasnya tebal ya, seperti ini. Oke ya, sekarang kita buka. Sekarang sebaliknya seperti tadi. Karena lipatannya cukup tebal ya, sedikit butuh tenaga, tapi pelan-pelan aja nggak apa-apa. Oke, udah seperti ini, sehingga Kak Win mempunyai ada lipatan di sini dan lipatan di sini. Demikian juga dengan ini ya, dan ini. Oke, sudah. Kak Win buka lagi. Oke, sekarang Kak Win akan tutup ke sini sekarang, yang bagian samping. Lipat masuk, yang ini juga akan lipat masuk. Pelan-pelan aja ya. Oke, sudah. Sekarang Kak Win lipat lagi ke sini. Banyak ya lipatannya ya. Oke, memang agak tebal dan kita butuh sedikit tenaga ya. Tapi ini kan cuma kertas, seharusnya kita bisa ya. Oke, banyak lipatan di sini. Oke, udah ya. Buka lagi, buka lagi, buka lagi seperti ini, dan buka lagi seperti ini. Oke, sekarang kita siap membuat boxnya ya. Lihat ini sekarang Kak Win akan tunjukkan di sini ada lipatan ya. Kak Win angkat. Nah, oke, yang ini juga ada lipatan. Kak Win angkat. Oke, sudah seperti ini ya. Oke, sekarang di sini ada lipatan lagi. Kita pencet, pencet. Nah, Kak Win putar ya. Di sini juga ada lipatan. Pencet seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Oke, ya. Sekarang kita dorong masuk. Nah, seperti ini. Ya. Oke, sekarang Kak Win putar lagi. Ya, di sini ada lipatan ya. Kalian pencet ke dalam. Nah, sini juga kalian pencet ke dalam. Nah, langkah yang sama ya seperti tadi. Dorong masuk. Nah, menjadi box dia. Nah, kita membuat box bayi. Nah, keranjang bayi untuk siapa? Cerita hari ini untuk Musa. Nah, step pertama udah selesai. Oke, step yang kedua kita akan membuat air ya. Kertas ini Kak Win akan lipat dan akan potong menjadi 2. Ya, Kak Win membutuhkan hanya 1 bagian aja. Kak Win akan potong ya. Nah, kertas lipatnya kan udah Kak Win potong menjadi 2 ya. Sekarang Kak Win akan membuat airnya ya. Ini kertasnya kita lipat menjadi 2 seperti ini ya. Lalu yang ini juga kan Kak Win nggak taruh persis di tengah ya. Kak Win berikan ada sisa sedikit seperti ini ya. Ada sisa sedikit ini ya, nggak apa-apa ya. Oke, kalau sudah sekarang kita buka dan Kak Win satukan seperti ini.
kalian akan membentuk gelombang airnya ya. Gunakan pensil. Kalau kalian bisa langsung pakai gunting nggak apa-apa ya. Sekarang kita potong ya. Nah, ini sudah kalian potong ya. Nah, sekarang kita akan buka ya. Kalian lipat ke sini, lalu kalian akan lipat keluar seperti ini ya. Yang ini juga sama ya, dilipat masuk ke ini, lalu kalian lipat keluar seperti ini ya. Lalu kalian akan berikan sedikit lem ya. Tidak usah banyak-banyak, kalian kasih di ujung aja sini ya, kemudian ujung sini dan ujung sini seperti ini ya. Ya, setelah itu kita akan menulis ayat hafalannya. Oke, sekarang kita tuliskan ayat hafalannya ada di dalam Ayub pasal 42 ayat 2 gitu ya. Nah, kalian bisa tuliskan di sini. Oke, selanjutnya kita akan membuat langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga sekarang kita akan membuat bayi Musa. Kalian bisa pakai pensil dulu ya, atau mau langsung spidol juga boleh ya. Kalian buat kepala bayi Musa di sini. Kasih ada kuncirnya, dikit. Telinga, dia sedang tidur dengan nyenyak, diberi hidung yang lucu dan mulut ya. Oke, setelah itu kita buat badannya yang sedang dibungkus dengan kain seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita ambil pensil warna, kita warna. Terserah kalau kalian ingin memberi warna kuning juga boleh gitu ya. Dan untuk bajunya terserah warna apa aja yang kalian suka ya. Kalian bisa mewarna dengan rapi ya. Ini hanya sebagai contoh aja. Oke, seperti ini ya. Lalu kalian akan ambil gunting ya, kalian akan potong. Oke, kalian berikan sisa agak banyak di sini ya, karena kita akan gulung ya. Kita akan gulung seperti ini ya. Kita akan gulung seperti ini ya. Ini mudah sebenarnya. Kita dulu sepertinya pernah membuat aktivitas bayi Yesus ya. Ini kita membuat aktivitas bayi Musa, sepertinya sama aja bentuknya ya. Nah, seperti ini. Nah, step selanjutnya kita gabungkan ya. Ini keranjangnya kita bisa masukkan di sini ya. Lalu bayi Musanya bisa kita masukkan di sini. Kalau masih kurang, kalau masih terlalu besar, kalian bisa potong lagi, nggak masalah ya, seberapa pun bisa masukkan. Nah, seperti ini. Nah, aktivitas kita sudah selesai. Aktivitas hari ini sudah selesai. Di tangan Kak Yos ada aktivitas yang imut, lucu ya, yaitu ada yang warna biru ini melambangkan air, kemudian ada kotak berwarna orange, dan ini ada gambar seorang bayi yang lagi dibedong. Nah, mengingatkan kita akan cerita hari ini tentang kelahiran Musa, dan juga ada ayat hafalannya Ayub 42 ayat 2. Melalui aktivitas ini kita diingatkan bahwa Tuhan seperti Tuhan mempunyai rencana yang indah kepada umat Israel, kepada Musa. Yakinlah, percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup kita adik-adik, dan juga taatilah akan rencana Tuhan tersebut supaya kehidupan kita semakin mempermuliakan nama Tuhan. Ibadah hari ini sudah selesai. Sampai bertemu kembali di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah.